Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apa yang dilakukan trik ini? Beri aku teriakan keras, dan gelombang kejut tak terlihat tiba-tiba menyebar, dan Xiao Yandu, yang jaraknya ratusan kaki, memiliki gelombang suara teredam di dadanya, dan jiwa yang menyerang kesurupan. Untungnya, anti-inflamasi adalah kekuatan jiwa dari alam keinginan, jika tidak, kehidupan ini cukup untuk merusak jiwanya dengan parah. Serangan Xiao Yan luar biasa, tetapi tampaknya rentan terhadap pria itu, dan dengan raungan, semuanya berantakan, celahnya terlalu besar, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Xiao Yan tidak bisa menyelesaikannya sama sekali, dan dia memikirkan tindakan pencegahan dalam pikirannya, dan semakin banyak krisis seperti ini, semakin jernih pikirannya. Kaisar Qin, bisakah Anda memberi saya hujan badai? Xiao Yan mengirimkan pesan ke bintang Tianwu. Sejak Tianwu muncul, gerimis, tetapi itu tidak cukup. Paus hujan yang diberikan Tianwu padanya, ada dua lagi, ini Xiao Yan. Saat ini, kartu Hall terkuat dan gerakan pembunuh, Anda harus memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Selain itu, ada makhluk abadi dan iblis 3 kali yang dapat meningkatkan kekuatan anti-inflamasi, tetapi tidak diketahui berapa kali dapat ditingkatkan. Selain Paus, sarana Xiao Yan yang paling kuat adalah jantung api di tubuhnya dan jantung guntur. Kekuatan keduanya harus menemukan cara untuk meledak, dan kekuatan aturan harus di atas orang-orang ini, karena mereka adalah aturan itu sendiri. Xiao Yan segera menghitung sarana yang dia miliki sekarang. Bahkan jika ada celah kekuatan yang sangat besar, Xiao Yan masih memikirkan cara untuk menang. Jika dia takut 1 poin, maka tidak ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Hujan deras, hujan lebat mengguyur. Xiao Yan tidak menghentikan hujan di tubuh Glossi, dan semangat juang jalanan lembah tandus yang diteruskan kepadanya diliputi oleh awan, dan aturannya sama efektifnya dengan tubuh Xiao Yan, dan auranya mulai meningkat. Dan pria dari Baorui, bahkan jika nafas menyebar dan menghalangi hujan, dia tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Awan dan hujan terbalik, dan hujan berkumpul dan berubah menjadi bubur air seolah-olah langit tidak ada hubungannya. Tentu saja, dalam hal kekuatan, itu jauh lebih buruk, dan beberapa aliran air dituangkan dan meraung. Setelah melakukannya sekali, Xiao Yan menutup mata terhadap keterampilan bertarung ini. Hujan dapat dicat dengan kendalinya, dan hujan yang diandalkan Jiaolong pada hujan yang tidak ada yang diberikan langit dapat diubah menjadi pikiran Xiao Yan untuk bergerak lagi, dan hujan di sekitarnya semuanya melonjak dan dengan cepat mengembun. Kepala besar, monster macam apa ini? Ukuran yang luar biasa, langit tidak bergumam, dengan hati-hati melihat bayangan raksasa yang terus-menerus mengembun di langit. Semua hujan dan lautan di tanah berubah menjadi tornado dan menyatu ke udara, yang mendidih 9 yin. Saat kepala naga besar itu mengembun, penampilannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan Tianwu juga sepertinya mengenalinya, tetapi saya khawatir hanya 1 kepala yang bisa dipadatkan, yang merupakan batas Tianwu. Setelah berbicara, Xiao Yan sudah berkeringat deras, dan kekuatan jiwanya serta kekuatan keabadian tidak kecil. Hanya kepala naga yang berukuran puluhan ribu kaki, sangat besar sehingga seperti meteorit yang jatuh. Meski dipadatkan oleh minyak dan air, penampilannya jelas. Kemampuan pemahaman putra ini luar biasa, dalam waktu singkat, dia dapat membalikkan awan dan hujan, memahami teknik kekuatan, dan melihat tangan anggur mendidih yin yang dipadatkan oleh Xiao Yan, yang hanyalah kepala naga, yang sudah sangat sulit bagi Xiao Yan, dan dia tidak bisa terus memadatkan tubuh aslinya sama sekali. Saya tidak bisa lebih akrab dengan Tuan 9 Yin Xiao Yan, itu adalah tubuh sejati yang mudah. Beberapa kali dia melihatnya membuatnya mengingatnya sangat dalam, dan tangan Tuan 9 Yin mengembun oleh air. Di bawah kendali Xiao Yan, itu mengarah ke pria yang ditelan, atau meskipun dia terus-menerus mematahkan serangan Xiao Yan, dia tidak pernah bisa memasuki tubuh anti-inflamasi. Pria itu melayang di udara, hanya untuk melihatnya menarik napas dalam-dalam, seluruh dadanya menonjol, dan kemudian dia membuka mulutnya begitu teredam sehingga tidak ada suara, atau suaranya bukan lagi telinga, dan mata telanjang yang bisa ditangkap memang bisa melihat suara lapis demi lapis untuk membuat tangan besar Tuan 9 Yin ganas. Itu mulai menghilang di bawah pengaruh gelombang suara. Pada saat yang sama, Xiao Yan segera mengambil kesempatan ketika dia melihat ini,
Mungkin waktunya sangat singkat, ini adalah salah satu dari sedikit peluang yang bisa ditunda. Xiao Yan meraih energi besar Dharma di tangannya dan melonjak keluar dari lautan 10.000 jiwa. Selama ada cukup energi, cahaya biru yang keluar dari mata Damor dengan cepat mengembun menjadi formasi, melarang lingkaran formasi, dan dengan cepat mengembun, tetapi kekuatannya jelas tidak cukup. Lap kedua cepat dan kemunculannya sudah sangat cepat. Namun, gelombang suaranya menyelimuti seluruh tempat di sekitarnya, dan Nitrat masih dipengaruhi oleh rasa sakit menyengat yang lahir dalam kesurupan jiwa, seolah-olah paku menembus jiwa, dan rasa sakitnya tak tertahankan, dan pikiran jatuh ke dalam kekosongan singkat, dan tubuh fisik juga sangat terpengaruh. Darah mengalir mundur dan langsung menuju organ dalam rahim, dan peradangan berkurang dan seteguk besar dimuntahkan. Darah di tangan 9 yin mendidih yang telah dikondensasi Feng Xiaoyan dengan air berlangsung selama puluhan periode, yang di luar dugaannya, dan tentu saja di luar dugaan pria itu, sepertinya dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa meledak dengan cara seperti itu, tetapi ini bukan batas Xiaoyan. Lusinan masalah pendek ini membuat Xiaoyan melihat harapan, dan lawannya memang sangat kuat, tetapi kabar baiknya adalah dia berasal dari Taiksu. Keempat, setidaknya di antara kekuatan tingkat keempat, kekuatan Taiksu adalah yang paling halus, dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan dan beresonansi dengan Tuhan. Namun, saat Xiaoyan memikirkannya, formasi yang dia raih lingkaran ketiga Dharma telah mengembun, tetapi benturan membuat pikirannya tiba-tiba kosong. Kemudian rasa sakit yang hebat memasuki jiwa dan tubuh. 7 lubang menyemburkan darah pada saat yang sama, dan matanya berlumuran darah, jadi ayo mati. Semburan sedikit tekanan menghantam, Xiaoyan memegangi kepalanya dan meraung kesakitan, ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Oke, pria cepat itu tidak memberi Xiaoyan kesempatan sedikit pun, dan suaranya berubah lagi. Segera, di belakang Xiaoyan, seekor gajah raksasa muncul, dengan jari telunjuk dan tinjunya terkepal. Kemudian dia menghancurkannya ke arah Xiaoyan, seolah-olah itu adalah dewa yang dipanggil oleh pria ini, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan terus-menerus menggelengkan kepalanya kesakitan, membuatnya tampak kehilangan akal sehatnya melihat adegan ini, dia menghela nafas, atau perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bukankah dia mengambil Raja Iblis dan tidak bergerak? Pengganggu itu bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia dikalahkan. Sebab dan akibat adalah pengertian, saya telah banyak membantunya, saya tidak bisa membantu Hongling lagi, pada saat ini, 3 lapis formasi muncul di bawah tubuh Xiaoyan, lapis demi lapis, dan kekuatan terlarang naik ke langit, dan gajah raksasa yang menabrak Xiaoyan segera menghilang. Pria itu terkejut, menundukkan kepalanya, dan menemukan bahwa dia juga dalam formasi ini, sial kapan dia tidak keluar, kejutan yang begitu besar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.